Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu database pada sistem parkir. Mata kuliah aplikasi basis data dari IPSI Kampus Kota Tegal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi dengan NIM 11200516 kelas 11 2A 35, dan teman saya Melina Mustika Dewi dengan NIM 11200528 kelas 11 2A 35, dan teman saya Dwi Gustiara dengan NIM 11200534 kelas 11 2A 35. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Melina Mustika Dewi. Latar belakang dibikinnya aplikasi program parkir ini karena seiring dengan pertumbuhannya kendaraan bermotor yang sedemikian pesat pada saat ini, maka tempat parkir merupakan kebutuhan yang penting bagi para pengendara kendaraan bermotor. Sistem parkir yang baik akan membantu para pengendara untuk memarkirkan kendaraannya. Sistem parkir yang baik adalah sistem parkir yang dapat memberikan kenyamanan kepada user dalam akses keluar masuk kendaraan dan juga keamanan agar tidak terjadi benturan dengan kendaraan lain. Sampai sekarang, sebuah tempat parkir masih melibatkan banyak petugas untuk mengatur area parkiran, dan petugas parkir juga tidak dapat mengetahui dan menginformasikan tentang kapasitas lahan parkir yang masih tersedia pada area parkir secara akurat. Apa sih itu basis data? Basis data atau database dapat kita bayangkan seperti sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan bertugas mengelolanya, maka akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul, mengelompokkan arsip berdasarkan periode, memberi nomor, lalu menempatkan arsip tersebut dengan urutan-urutan tertentu dalam lemari tersebut. Sebelum membuat database, alangkah baiknya kita merancangnya terlebih dahulu. Berikut rancangan database program parkir swalayan. Apa sih tujuannya? Yang pertama, membangun sebuah sistem monitoring yang dapat membedakan jumlah kendaraan yang berada di area parkir dengan yang telah menempati slot parkir. Kedua, untuk memudahkan pengelolaan parkir agar lebih cepat dan efisien. Ketiga, untuk mengelola manajemen parkir agar lebih transparan. Di sini ada LRS, program parkir. Bisa kita lihat tabel jenis, ada kode jenis yang berelasi dengan kode jenis pada tabel transaksi. Pada tabel petugas, kode petugas berelasi dengan kode petugas pada tabel transaksi. Pada tabel transaksi, ada nomor parkir yang berelasi dengan nomor parkir pada tabel kasus. Selanjutnya ada ERD, program parkir. Di sini relasinya semuanya many to many. Baik, kita langsung masuk ke command proof-nya. Menung loh. Kita langsung saja buat di command proof-nya. Setelah kita masuk ke MariaDB, kita show database terlebih dahulu. Nah, di sini belum ada ya database untuk parkirnya. Kemudian kita buat database parkir dengan cara create database db parkir. Enter. Query awk berarti kita sudah berhasil membuat database baru. Untuk mengeceknya, kita coba show database.
Ini ya. Di sini sudah ada database DB parkir. Kita masuk ke use database parkirnya dengan cara use DB parkir. Sudah masuk ya. Kita buat tabel petugasnya terlebih dahulu. Jangan lupa sebelum mengakhiri, ketika sudah, kita kasih tanda titik koma. Kemudian kita show table untuk memastikan tabel yang sudah kita buat. Bisa dilihat ya teman-teman, tabel petugasnya sudah ada. Kemudian kita lanjut. Kita buka tabel petugas dengan cara yes petugas. Ada ya teman-teman. Kemudian kita lanjut membuat tabel jenis. Kita show tables lagi untuk memastikan tabel yang sudah kita buat. Kita lihat struktur tampilan jenis sudah
Ada ya teman-teman. Selanjutnya kita buat tabel transaksinya. Sudah query off, seperti biasa kita show tabel terlebih dahulu. Bisa kalian lihat tabel transaksi sudah masuk ke dalam tabel. Kemudian kita lihat struktur tabel transaksi dengan dash transaksi. Udah ya. Lanjut, kita membuat tabel kasus.
tabel kasus sudah query op. Kita show tabel seperti biasa. Sudah masuk, lalu kita dash kasus. Sudah ada. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi Agustiara. Yang selanjutnya kita akan mengisi tabel dengan query insert into. Yang pertama, kita akan mengisi tabel petugas. Kita menggunakan query insert into. Jangan lupa kita kasih petik. Yang pertama kita mengisi kode petugas. Setelah itu nama petugas. Alamat petugas. Dan nomor telepon. Pada akhir query, jangan lupa kita kasih titik koma. Query oke, berarti itu artinya kita udah berhasil ngisi tabel petugas. Tabel petugas kita isi dengan 3 petugas. Query-nya sama. Tinggal kita ganti kode, nama, alamat, dan nomor teleponnya. Terserah kalian mau ngisi berapa. Di sini kami ngisi 3 petugas. Query oke. Kita cuma ngisi 3, setelah itu kita cek ataukah benar mengisi dengan query select from nama label. Masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel jenis. Di sini kita ada 2 jenis, motor dan mobil. Kita pakai query yang sama, insert into jenis.
pertama kita isi kode jenis. Untuk motor kita isi A000. Di sini nama jenisnya motor. Dan yang terakhir tarif kita isi untuk motor 3.000. Klik oke. Yang selanjutnya yang mobil kita pakai B. Dan untuk tarifnya 5.000. Kita select jenis. Yang selanjutnya kita akan mengisi tabel kasus. Masih sama query-nya. Kita pakai insert info. Kasus. Yang pertama ada nomor kasus. Terus ada tanggal kasus. Di sini kita ketikkan tanggal ngasal ya teman-teman. Terus nomor parkirnya yang kena kasus. Terus nama pengguna yang kena kasus kita contohkan Sriadi. Alamat. Dan yang terakhir keterangan. Contohnya kehilangan helm. Jangan lupa titik koma. Kita ulangi 2 kali. Ini keterangannya kehilangan kartu parkir. Jangan lupa select.
kasus. Hasil, dan yang terakhir kita isi tabel transaksi. Insert into transaksi, ada nomor parkir, ngasal aja sih teman-teman, yang penting masih sama kayak tipe datanya. Habis itu jam masuk kalian parkir, kita kasih contoh jam 9. Terus tanggal masuk kalian parkir, dan tanggal keluarnya kalian parkir. Terus kode jenisnya, contohnya kita pakai motor. Nomor polisi, kita ngasal, jam keluar, kode petugas, status parkir kita contohkan sudah keluar, dan yang terakhir ada total bayar. Tadi kita pakai motor, jadi bayarnya 3.000. Jangan lupa titik koma. Query oke. Kita lanjut isi lagi. Kita akan ngisi 2. Kita ganti jamnya, kita samain aja.
Nanti kita pakai mobil. Tarifnya untuk mobil 5.000. Query oke. Jangan lupa select untuk memastikan apakah kita sudah berhasil mengisi. Transaksi. Berhasil ya teman-teman. Dan kita akan lanjut ke grant dan revoke. Yang pertama, kita menampilkan user, host, password from MySQL user. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita buat user baru dengan user parkir 2001, parkir 21 dengan query create. Kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Create user. Nama user yang kita akan buat, kita mau buat parkir 21. Di sini kita pakai localhost. Dan di sini kita mau pakai password apa? Kita di sini pakai password parkir 22. Titik koma. Apa yang salah, teman-teman? Coba kita ulangi ya. Kita ulangi. Create user. Ternyata kita sudah membuat parkir 21. Kita bisa lihat di atas yang select user. Jadi kita ganti nama. Ganti dengan parkir 22 dengan password parkir 23. Enter. Query oke. Berarti ini kita udah masuk grant. Kita lihat dulu apakah sudah ada. Select. Enter. Sudah ada ya teman-teman, parkir 22. Yang selanjutnya kita grant
Di sini kita pakai perintah select, insert, update, dan delete. Kita mau grant di tabel apa teman-teman? Contohnya aku mau di tabel transaksi, terus kita on nama database-nya. Habis itu kita pilih tabel yang akan kita kasih akses. Di sini aku kasih contoh transaksi. Nama usernya jangan lupa. Jadi kita pakai parkir 22. Pakai localhost. Udah, kita maaf teman-teman, sepertinya ada yang typo. Kita ulangi. Coba kita kasih spasi. Masih error. Kita cek query kita apakah sudah benar. Coba kita ganti tabel ya teman-teman. Kita ganti tabel kasus. Masih error. Kita baca errornya, you have an error in your SQL syntax. Kita salah di sintaknya ya teman-teman. Jadi di grant kita salah, terus kita cek lagi. Cek lagi sintaknya. Ternyata di sini ada kesalahan nulis teman-teman. Enter query oke. Terus kita coba update untuk tabel kasus. Dengan query
update kasus set keterangan kehilangan helm where nomor kasus kita lihat C002. Query oke, coba kita buktikan. Select from kasus. Berhasil ya teman-teman. Yang selanjutnya kita ke revoke. Kita menutup hak akses. Dengan query nama database nama tabel nama user kita parkir 22 Oke, berarti kita udah menutup hak akses green. Yang selanjutnya kita masuk ke perintah DML yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Sriyadi. Baik, untuk perintah DML single row di sini saya akan menggunakan query select pada tabel kasus, yaitu sudah dipraktekkan oleh teman saya Dwi Agustiara. Kemudian di sini saya akan menggunakan perintah query update pada tabel kasus.
sini saya akan mengupdate untuk keterangannya, yaitu kehilangan kunci motor, di mana nomor kasus C001. Kemudian kita enter query OK. Kita lihat terlebih dahulu pada tabel kasus dengan query select from kasus. Nah, berhasil ya di sini. Kemudian saya akan menggunakan query atau perintah delete pada tabel transaksi. Sebelumnya kita lihat dulu record pada tabel transaksi dengan select from transaksi, titik koma. Di sini saya akan menghapus ya salah satu record dari tabel transaksi dengan ketik delete from transaksi, di mana nomor parkir A00. Kita enter ya, query OK. Nah, sekarang kita akan melihat record pada tabel transaksi dengan select from transaksi. Baik, berhasil ya kita menghapus record pada tabel transaksi. Kemudian untuk yang insert, sebelumnya sudah dipraktekkan oleh teman saya Dwi Agustiara pas ngisi record pada tabel-tabel, baik itu tabel transaksi, kasus maupun jenis. Yang selanjutnya kemudian kita akan menggunakan perintah single row. Di sini saya menggunakan yang ascending dan descending dengan query select from petugas order by nama petugas ASC atau ascending, titik koma, enter. Karena di sini perintahnya untuk nama petugas dari ascending, berarti dengan abjad yang teratas yaitu huruf A, kemudian urut ke bawah. Kemudian kita akan menggunakan yang descending, yaitu sama select from di sini saya menggunakan transaksi ya, select from transaksi,
transaksi order by total bayar. Descending. Enter. Nah, kebetulan untuk record pada transaksi kan tadinya ada 2, terus sudah dihapus 1, berarti tinggal 1. Kemudian kita akan menggunakan perintah join dengan perintah query select di sini saya akan menjoinkan dari tabel transaksi dengan tabel kasus. Select transaksi dot nomor parkir dot nomor parkir koma jam masuk koma kasus dot nomor kasus koma nama pengguna koma alamat koma keterangan dari tabel transaksi di inner join tabel kasus transaksi dot nomor parkir sama dengan kasus dot nomor parkir titik koma. Kita coba enter ya. Nah, di sini ada tampilan nomor parkir, jam masuk, nomor kasus, nama pengguna, alamat, dan keterangan. Berarti berhasil. Kemudian kita akan mempraktekkan fungsi trigger. Di sini saya akan mempraktekkan fungsi trigger insert pada tabel transaksi, yaitu dengan create trigger insert transaksi after insert on transaksi. Dimana for each row insert into petugas value yang pertama yaitu dengan nomor petugas C000 dengan nama Bima, alamat Margasari,
nomor telepon 0857 2424 5656. Kemudian jangan lupa titik koma, nah enter, query oke. Kemudian kita mau menambahkan pada tabel transaksi menggunakan perintah insert into transaksi. A triple 4, satunya 4 kali, terus jam, tanggal 05/03 2021 05/03. Terus kode B00, terus B00, terus dengan nomor polisi G 5382 HD. Jam keluar 20 002. Status keluar, koma, Rp5.000. Kemudian kita tutup kurung, diakhiri dengan titik koma, kita enter, query oke. Kemudian kita mau lihat isi record pada tabel transaksi dengan select from transaksi, titik koma. Kemudian yang terakhir kita akan mempraktekkan menggunakan perintah view, itu dengan mengetik create view data underscore transaksi alias select kode petugas, nama petugas, alamat petugas, from petugas,
Jadi di sini view di sini itu membuat tabel dengan mengambil struktur dari tabel sebelumnya atau tabel yang lama. Kemudian kita klik enter, query OK. Kemudian kita lihat isi record pada tabel data underscore transaksi dengan select from data transaksi. Kita enter, klik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.